Pada pagi hari ini, harapan dan doa saya semua pemirsa Radio Citra Kasih ada dalam keadaan sehat dan dikasihi oleh Tuhan Yesus. Semoga kita melakukan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kembali kita akan sama-sama kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini bahwa kami masih ada semua karena anugerah Tuhan. Kami mau mengembalikan setiap ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan lewat hari-hari yang Tuhan telah berikan kepada kami. Sampai pada detik ini kami masih ada, semua karena anugerah-Mu. Pagi hari ini Tuhan izinkan kami untuk mendengarkan kembali firman-Mu Tuhan lewat Radio Citra Kasih. Biarlah setiap benih firman Tuhan yang akan kami dengarkan jatuh di tanah hati kami yang baik, sehingga menghasilkan buah-buah kebaikan di dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah hidup kami hidup yang menyenangkan hati Engkau Tuhan. Biarlah kami semua yang ada, baik yang di rumah dimanapun mereka mendengarkan Radio Citra Kasih saat ini, maupun kami yang ada di studio, biarlah semua dalam perlindungan dan urapan kuasa Tuhan, sehingga kami melakukan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Engkau Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai pada pagi hari ini. Haleluya. Seperti pujian ini mengatakan, saat ku tak melihat jalan-Mu, tapi satu hal yang Tuhan katakan, mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Jangan pernah takut melangkah, jangan pernah takut berjalan, dan kita percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Pada pagi hari ini kita akan melihat satu bagian firman Tuhan. Saya harapkan pendengar Radio Citra Kasih juga di rumah bisa melihat di dalam Alkitabnya masing-masing. Kita lihat di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-31 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun, aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kau sampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gentar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikan kepada mereka dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Sampai di sini dulu kita baca. Yang dikatakan berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, memegang dan melakukan firman itu hari lepas hari. Saudaraku pendengar Radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita lihat di dalam bacaan kita pada pagi hari ini, di mana ini kisah tentang bangsa Israel ketika dipimpin oleh Musa keluar dari tanah
perbudakan itu di Mesir. Mereka berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Ya, dan seperti apa yang Tuhan katakan bahwa Musa tidak akan masuk ke dalam tanah perjanjian, tapi dia hanya akan melihat dari jauh. Dan ketika masa itu tiba, Tuhan telah menyiapkan pengganti Musa, yaitu Yosua. Ya, seperti kalau kita lihat di ayat 2 tadi dikatakan, berkatalah Musa kepada bangsa Israel, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi. Artinya ya dari sisi mungkin kelincahan, tenaga tidak seperti lagi ketika dia umur di bawah itu. Dan Tuhan telah berfirman kepada Musa, ya, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Artinya Tuhan sudah mengatakan kepada Musa bahwa engkau tidak akan masuk ke dalam tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Kalau kita lihat di bacaan-bacaan sebelumnya di Keluaran, bagaimana Tuhan melakukan banyak mujizat kepada bangsa Israel di padang gurun. Dan Tuhan berjanji kepada Musa, sampaikan kepada bangsa Israel bahwa mereka akan dibawa ke suatu negeri, ya, negeri yang baik, yang dikatakan berlimpah susu dan madu, ya. Tapi Musa sendiri tidak akan menyeberangi Sungai Yordan untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Ya, dikatakan Tuhan Allahmu, ya, ini pesan-pesan yang Tuhan sampaikan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel, terutama kepada Yosua yang akan menggantikan dia memimpin bangsa ini masuk ke dalam tanah perjanjian atau tanah yang sudah dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel untuk menjadi milik pusaka mereka, di mana tanah itu dikuasai oleh orang-orang asing pada saat itu. Nah, di ayat 2 Tuhan berkata kepada Musa, ya, berkatalah Musa, ya, artinya Musa berkata kepada bangsa Israel, aku sekarang sudah berumur 20 tahun. Sudah saatnya untuk mengganti estafet atau kepemimpinan. Ya, dan itu tentu bukan berasal dari Musa, tapi Tuhan sendiri, bahwa engkau tidak akan menyeberangi Sungai Yordan karena ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Musa. Ya, di ayat 3 ya, Tuhan menguatkan, ya, lewat Musa Tuhan menguatkan bangsa Israel, dan terutama kepada kepemimpinannya nanti, seperti ya Musa sampaikan kepada Yosua. Ya, dikatakan di situ di ayat 3, Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu. Ini janji-janji Tuhan kepada bangsa Israel. Ya, bahwa kamu, apa yang Tuhan sudah katakan bahwa itu akan menjadi milik pusakamu. Janji-janji Tuhan itu tidak akan pernah salah. Ya, Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu, dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu di hadapanmu sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Jadi Musa memberikan kekuatan kepada bangsa Israel, juga kepada pemimpin yang akan menggantikan dia, yaitu Yosua. Jangan kamu takut untuk masuk ke dalam tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, karena kamu tidak akan berperang sendiri, tapi ada Tuhan yang menyertai kamu di situ. Ya, Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu. Ya, dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu. Artinya, ya, penyertaan Tuhan itu akan membuat bangsa Israel bisa menguasai bangsa-bangsa yang ada di tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Dikatakan Tuhanlah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga kamu memiliki, bangsa Israel bisa memiliki negeri yang dikuasai oleh orang-orang pada saat itu. Yosua dialah yang akan menyeberang. Artinya Yosua adalah pengganti daripada Musa untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian yang telah diberikan oleh Tuhan. Ya, seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Nah, dikatakan ini gambaran-gambaran yang diberikan oleh Musa, dan tentu Tuhan sudah sampaikan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel dan kepada Yosua yang akan menggantikan dia. Dan dikatakan dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah
dipunakannya itu dan terhadap negeri bangsa Israel, ya, yang dilakukan oleh bangsa Israel, banyak mujizat-mujizat yang telah dilihat oleh mereka di dalam perjalanan mereka melewati padang gurun. Ya, harusnya itu yang menjadi patokan bagi mereka, bahwa perjalanan mereka tidak sendiri, tapi ada penyertaan Tuhan yang bersama dengan mereka. Kalau di padang gurun mereka bisa berjalan siang dan malam karena ada tiang awan, ada tiang api yang menyertai mereka. Banyak mujizat-mujizat yang terjadi yang mereka bisa lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Harusnya ini menuntun mereka untuk tidak takut, tidak gentar untuk masuk ke tanah perjanjian atau ke dalam tanah Kanaan yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Ya. Tapi dikatakan bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Ya, mereka tidak melihat, ya, mereka tidak memahami mujizat-mujizat yang Tuhan telah buat untuk mereka. Nah, apa yang bisa kita tarik dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, seringkali kita juga seperti itu, ya. Di dalam kehidupan banyak sekali mujizat-mujizat yang Tuhan telah perlihatkan kepada kita. Banyak pertolongan-pertolongan Tuhan yang Tuhan perlihatkan kepada kita. Bahkan kita mengalami sendiri bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sehari, tapi seringkali kita tidak melihat kebaikan Tuhan itu. Seringkali kita tidak memahami kebaikan Tuhan itu. Sehingga kita masih dikuasai oleh kekhawatiran, masih dikuasai oleh ketakutan. Padahal begitu luar biasa janji-janji firman Tuhan. Misalnya Tuhan berjanji, aku akan memberikan hari depan yang penuh harapan. Ya, kenapa kita takut walaupun di tengah kondisi yang sedang terjadi saat ini? Bukanlah sesuatu yang akan membuat kita takut, tapi kita harus tetap berpegang pada firman Tuhan, bahwa penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan akan selalu menyertai kita kemanapun kita pergi. Ya, seperti janji Tuhan kepada bangsa Israel, Tuhan menjanjikan dan Tuhan menuntaskan sampai mereka janji itu tergenapi. Mereka dibawa dari perbudakan, Tuhan mengangkat mereka, menyertai mereka di padang gurun dan membawa mereka sampai kepada tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Jadi janji Tuhan tidak akan pernah tidak digenapi. Janji Tuhan pasti akan tergenapi. Persoalannya, kita percaya gak kepada janji Tuhan, dan kita mau sabar gak menunggu dan melihat bagaimana Tuhan menggenapi setiap janjinya di dalam kehidupan saudara dan saya. Di ayat 5 Tuhan berkata, Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Nah, ini seringkali menjadi kendala juga, seperti bangsa Israel ketika dikatakan kamu maju berperang, musnahkan semua bangsa itu dan berhala-berhala mereka harus dimusnahkan semua. Tapi seringkali bangsa Israel tidak mendengar apa yang Tuhan katakan. Mereka berjalan dengan rencana lain, ya. Nah, seringkali juga ini yang membuat banyak orang gagal di dalam melihat penyertaan Tuhan atau pertolongan Tuhan. Karena seringkali janjinya Tuhan misalnya disuruh A, tapi dia merancang sendiri janjinya menjadi B. Ya, nah ini saya kira seringkali tidak sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan maunya A, kita merubah menjadi B. Nah, ini tidak bisa. Nah, sama di dalam kisah bangsa Israel yang kita baca pada pagi hari ini. Tuhan berkata kepada Musa, ini pengalaman yang sedang terjadi. Tuhan katakan harus menyembah kepada Tuhan, tapi Israel masih menyembah kepada berhala-berhala. Oleh karena itu Tuhan pesankan lagi kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel ketika mereka memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dikatakan di ayat 5, Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu dan haruslah. Nah, ini harus seperti suatu kewajiban yang harus dilakukan, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Ya, jadi sederhana sebenarnya kalau kita mau merasakan janji-janji Tuhan itu dalam hidup kita. Lakukan saja seperti apa yang Tuhan mau. Ya. Bagaimana kita tahu apa yang Tuhan mau? Ya, kembali lagi, semua ada perintah Tuhan itu ya tentu di firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu di mana kita dapatkannya? Tentu kita dapatkan di dalam
kehidupan kita sehari-hari lewat pembacaan firman Tuhan. Ya, lewat pembacaan firman Tuhan. Jadi jangan kita ragu akan janji-janji firman Tuhan. Ya, yang penting kita lakukan seperti atau tepat seperti yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita. Oleh penyertaan Tuhan, kita berjalan dan kita akan berhasil. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, karena musuh-musuh yang ada di Kanaan. Ya, karena mereka ya seperti seringkali kita salah paham ya. Seringkali kita mau apa yang Tuhan kasih langsung kita dapatkan. Ya. Tapi ada bagian yang harus kita lakukan di sana. Tuhan punya bagiannya dan kita juga punya bagian kita. Mari kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Ya. Seperti kalau kita lihat di dalam Perjanjian Baru. Seringkali orang pakai ini. Perhatikanlah burung-burung di udara yang tidak pernah menabur, yang tidak pernah menanam, tidak pernah menuai, tapi dipelihara oleh Tuhan. Bagaimana dengan kita? Ciptaan Tuhan. Ya benar, ya itu firman Tuhan. Tapi coba perhatikan, apakah burung-burung di udara hanya tidur-tidur di atas pohon dan makanan datang? Apakah mereka tinggal buka mulut dan Tuhan memasukkan makanan di dalam mulut mereka? Saya kira tidak. Tapi coba perhatikan bahwa makanan itu sudah Tuhan sediakan, tapi burung itu harus terbang untuk mencari. Tapi makanan itu Tuhan sudah siapkan. Ya sama dengan kita juga. Ya berkat itu Tuhan siapkan, tapi ada bagian kita. Ya entah itu berdoa, entah itu berusaha. Sama dengan orang kalau berdoa, Tuhan, anak sekolah misalnya berdoa, Tuhan berikan aku kepintaran. Ya, tapi dia tidak pernah belajar. Ya, tidak pernah buka buku, tidak pernah membaca buku. Ya, apakah otomatis tiba-tiba dia pintar karena doanya? Saya kira tidak. Ya, ora et labora, berdoa dan bekerja. Ya, itu harus sejalan, berdoa dan bekerja. Ya, bukan hanya kita berdoa Tuhan langsung jatuhkan kepintaran. Kita berdoa Tuhan berikan aku makanan hari ini dan tiba-tiba di dalam kamar kita udah tersedia makanan melimpah. Saya kira tidak juga seperti itu. Tapi ada bagian yang harus kita kerjakan dan ada bagian yang Tuhan kerjakan. Ya, sama seperti dikatakan di sini. Kamu jangan takut, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut. Ini janji firman Tuhan kepada bangsa Israel. Tapi toh tetap mereka juga berperang. Mereka juga berperang untuk mengalahkan bangsa-bangsa yang ada di tanah perjanjian, tanah Kanaan itu. Mereka tetap berperang. Ya, tapi satu yang mereka pegang bahwa di dalam peperangan itu mereka tidak sendiri. Tapi di dalam peperangan itu ada Tuhan yang menyertai mereka. Dan kemenangan yang mereka peroleh karena ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Pendengar Radio Citra Kasih yang dikasih oleh Tuhan. Jangan kita pernah bangga kalau kita berhasil dalam segala sesuatu. Karena tanpa penyertaan Tuhan keberhasilan itu tidak ada. Tidak akan pernah ada. Ya, jadi kalau kita sebagai orang percaya kepada Kristus, kepada Yesus, bahwa di dalam perjalanan apapun yang kita lakukan, pekerjaan apapun yang kita lakukan, usaha apapun yang kita lakukan, ketika kita menyertakan Yesus di dalamnya, ketika kita menyertakan Tuhan di dalamnya, walaupun kita mungkin bersusah payah, walaupun kita mungkin banyak pengorbanan yang kita lakukan, dan kita berhasil, karena ada Tuhan yang menyertai kita. Jangan takut dan jangan gemetar, karena kesusahan, kesulitan, beban hidup, masalah hidup. Tapi tetap percaya kepada Tuhan seperti pujian tadi. Hatiku percaya, walaupun kelihatan mustahil, tapi tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan akan menyertai kita. Jangan gemetar karena apa yang kamu lihat, kesusahan yang kamu lihat. Tapi tetap yakin bahwa Tuhan Allahmu, Dia yang menyertai engkau. Dia yang menyertai kita semua. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji firman Tuhan. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kalau ini janji firman Tuhan kita yakini dan kita percaya, ya
Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Ya, bangsa Israel bukan berarti tidak ada masalah. Mereka tetap berperang. Tapi di dalam peperangan itu ada penyertaan Tuhan. Ada Tuhan bersama dengan mereka. Dan mereka bisa mengalahkan bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan. Sehingga mereka bisa memperoleh apa yang menjadi janji Tuhan itu. Ada bagian yang kita lakukan. Ada peperangan yang kita lakukan. Bagaimana dengan saudara dalam kehidupan sehari-hari? Ada peperangan yang kita lakukan. Itu dalam istilah dalam pengertian secara rohani ada peperangan-peperangan yang kita lakukan. Ya. Baik dalam jasmani juga, untuk berhasil ada pekerjaan yang kita lakukan. Tapi apa bedanya pekerjaan yang kita lakukan dengan orang yang mengenal Tuhan dengan orang yang tidak mengenal Tuhan? Tentu akan berbeda. Ya. Orang yang mengenal Tuhan pasti menyertakan Tuhan. Orang yang tidak mengenal Tuhan bekerja menggunakan kekuatannya sendiri. Mungkin dia berhasil, ya, tapi hanya bersifat sementara. Di ayat 7, Musa memanggil Yosua dan berkata, nah ini pesan Musa kepada Yosua yang akan menggantikan dia untuk memasuki tanah Kanaan. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya, di depan seluruh bangsa Israel, jadi orang yang akan dipimpinnya, Musa memberikan suatu wejangan lah, suatu pengharapan. Ya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu kepada Yosua, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Nah, ini janji Tuhan ya. Ya, Tuhan sudah sampaikan kepada Musa, sampaikan kepada Yosua, jangan takut, jangan gentar untuk memimpin bangsa itu. Engkau akan membawa bangsa itu sampai mereka memiliki apa yang Tuhan janjikan kepada mereka. Pendengar Radio Citra Kasih yang dikasih oleh Tuhan Yesus, apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Sekali lagi saya katakan, janji-janji firman Tuhan itu banyak kita bisa lihat di dalam Alkitab. Coba kita mulai membaca Alkitab dan kita merasakan bagaimana janji-janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan kita, apakah kita bisa merasakan janji Tuhan itu? Ya, seperti apa yang disampaikan oleh Musa kepada Yosua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Apa yang dijanjikan Tuhan? Tuhan menyertai mereka. Di ayat sebelum dikatakan Tuhan akan menyertai engkau dan tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Pendengar Radio Citra Kasih yang dikasih oleh Tuhan Yesus, di dalam perjalanan kehidupan kita, jangan pernah menyerah. Ya, jangan pernah menyerah. Karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Jangan pernah menyerah, jalani hidup ini seberat apapun, sepahit apapun hidup ini, jalani dan tetap percaya bahwa Tuhan menyertai engkau. Tuhan menyertai pendengar Radio Citra Kasih. Tuhan menyertai kita semua orang-orang percaya. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Tugas kita adalah percaya kepada janji firman Tuhan, bahwa apa yang Tuhan janjikan, hidup yang kekal, diberkati, itu akan terjadi dalam hidup kita ketika kita tetap percaya kepada